Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Valentina, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2025 FKIP Universitas Lampung. NPM saya 2513025044. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas soal analisis tentang algoritma pembentukan garis dalam grafika komputer, yaitu algoritma DDA dan juga algoritma Bresenham. Nah, sebelum kita membahas ke soal, maka kita harus memahami dulu konsep mengenai algoritma pembentukan garis dalam grafika komputer. Nah, dalam grafika komputer itu, untuk menggambar garis pada sebuah layar, kita tidak bisa langsung membuat garis secara kontinu. Nah, komputer itu harus menentukan titik-titik piksel yang membentuk suatu garis tersebut. Nah, dua algoritma yang sering digunakan adalah DDA dan juga Bresenham. Menurut buku komputer grafik, algoritma ini digunakan untuk mengubah garis matematis menjadi titik-titik piksel pada layar. Selanjutnya, kita akan membaca soal yang akan kita bahas pada video ini, yaitu dalam proses pembentukan garis pada grafika komputer, terdapat dua algoritma yang sering digunakan, yaitu DDA dan juga Bresenham. Jika suatu sistem membutuhkan proses penggambaran garis yang cepat dan juga efisien tanpa menggunakan operasi bilangan pecahan, maka algoritma yang paling tepat digunakan adalah pilihan gandanya. Yang pertama, A. Algoritma DDA karena menggunakan perhitungan bertahap yang sederhana. B. Algoritma DDA karena menghasilkan garis yang lebih halus. C. Algoritma Bresenham karena menggunakan operasi bilangan bulat sehingga lebih efisien. D. Algoritma Bresenham karena menggunakan perhitungan floating point yang lebih akurat. Nah, untuk menjawab soal yang telah kita bahas tadi, maka kita harus menganalisis pilihan-pilihan jawabannya terlebih dahulu. Yang pertama itu, yang A, algoritma DDA karena menggunakan perhitungan bertahap yang sederhana. Dan yang B itu sama, algoritma DDA karena menghasilkan garis yang lebih luas. Nah, dari analisis tersebut, kita analisis bahwa opsi A dan B ini salah, karena algoritma DDA itu menggunakan perhitungan bertahap dengan bilangan pecahan atau floating point. Lalu selanjutnya ada pilihan yang ketiga, yaitu opsi C, di mana di situ algoritma Bresenham karena menggunakan operasi bilangan bulat sehingga lebih efisien. Nah, untuk jawaban C ini sepertinya jawaban yang benar, karena algoritma Bresenham itu menggunakan bilangan bulat atau integer sehingga prosesnya lebih cepat dan juga efisien. Nah, tapi kita bisa di jawaban yang terakhir, yaitu yang D. Apakah jawabannya benar atau salah? Kita akan menentukan jawaban yang mana. Yang D itu ada algoritma Bresenham karena menggunakan perhitungan floating point yang lebih akurat. Nah, untuk kita analisis opsi D ini itu salah, karena algoritma Bresenham itu justru tidak menggunakan bilangan pecahan. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu algoritma Bresenham karena menggunakan operasi bilangan bulat sehingga lebih efisien. Jadi kesimpulannya, algoritma DDA itu menggunakan floating point, lebih sederhana tetapi kurang efisien. Lalu yang kedua itu Bresenham. Bresenham itu menggunakan integer, lebih cepat dan juga efisien. Nah, maka dari itu algoritma Bresenham ini lebih banyak digunakan dalam sistem grafika komputer. Demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga membantu teman-teman dalam memahami algoritma DDA dan juga Bresenham. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.